Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Kabar akan ada penjualan pil hukum tingkat tinggi dari Shisu Zentian telah lama menyebar di kota bagian luar, tetapi tidak ada seorang pun di kota dalam yang mengetahuinya. Tan Yun melangkah keluar. Di belakangnya ada Chuxia, Xiao Yu, dan Asiang. Chuxia dengan bersemangat berkata kepada Tan Yun, "Setelah beberapa saat, kita bisa menghasilkan banyak uang." Tan Yun tersenyum sedikit, mengangguk melepaskan kesadaran abadinya yang menyelimuti semua orang. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Semuanya harap diam. Hari ini adalah hari pembukaan pavilion Shisu Zentian. Berkat cinta semua orang, pavilionku telah menarik banyak perhatian. Tentu saja, aku tidak akan mengecewakan semua orang. Selanjutnya, aku akan berbicara tentang detail penjualan pil. Aku akan menjual 1 juta pil hukum tingkat tinggi, yang masing-masing seharga 50 batu abadi tingkat menengah. Tujuanku adalah menghasilkan uang, tetapi juga menguntungkan semua orang di kota abadi Xuanyuan. Karena ada terlalu banyak orang dan hanya sedikit pil, jadi aturannya adalah siapapun itu, kamu hanya dapat membeli 1. Sekarang semua orang berbaris dalam 10 tim. Begitu jumlah orang dalam antrian mencapai 1 juta, orang lain akan berhenti mengantri. Ingat, aku hanya menjual 1 juta pil setiap bulannya. Baiklah, semuanya berbarislah." Begitu kata-kata itu terdengar, kerumunan meledak, bergegas untuk berbaris. Setelah beberapa saat, 10 barisan panjang terbentuk. Orang-orang yang tidak berada dalam antrian masih tidak pergi. Tan Yun berkata, "Semuanya, penjaga toko pavilion Shisu Zentian yaitu Chuxia, dia akan menjual pil." Tiba-tiba, ada sorakan memekakan telinga dari kerumunan. Chuxia tersenyum dan menatap Xiao Yu dan Asiang. "Nanti kamu akan bertanggung jawab untuk menghitung batu abadi." Kedua saudara perempuan itu mengangguk. Tan Yun mengirim transmisi suara pada Chuxia. 2 bulan kemudian, aku ingin melawan Duan Tiande, jadi aku akan berkultivasi. Aku juga akan membuat pil hukum tingkat tinggi lagi. Tan Yun membalik tangan kanannya. Sebuah cincin abadi muncul di tangannya. Dia menyerahkan kepada Chuxia dan menasihati, "Ada lebih dari 2.200.029.000 pil di dalamnya." Tan Yun membalik tangan kanannya. Pagoda abadi tingkat tinggi muncul di tangannya. Tan Yun memberikannya kepada Chuxia dan berkata, "Ini adalah pagoda yang dipinjam dari kantor pusat toko. Kamu ingat untuk mengembalikannya ke manajer Sang. Sampaikan rasa terima kasihku. Setelah mengembalikannya, kamu dapat bernegosiasi dengan pemilik toko yang menjual kertas jimat di pasar, meminta mereka untuk memasok kertas jimat setiap bulannya." Setelah berbicara, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Cincin abadi menyala. 11 pil jernih muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Chuxia dan berkata, "Pil ini berikan pada Sang Sihan untuk meningkatkan kultivasinya." Ketika Chuxia hendak bertanya kepada Tan Yun telah berbalik dan memasuki pavilion. Lalu dia langsung memasuki pagoda abadi suci lantai 66. Setelah masuk, Tan Yun duduk bersila, berharap segera menerobos kerana hukum abadi tingkat keempat. Pada saat ini, Chuxia telah mulai menjual pil hukum tingkat tinggi. Dalam 1 jam yang mengasihkan, Chuxia telah menjual semua pil. Orang-orang yang mendapatkan pil sangat bersemangat, sedangkan orang-orang yang tidak mendapatkan pil memohon kepada Chuxia untuk menjual lebih banyak. Chuxia memberitahu semua orang bahwa pavilion Shisu Zentian hanya dapat memasok 1 juta keping per bulan. Beberapa orang menolak untuk pergi. Mereka benar-benar membentuk antrian panjang di luar pavilion Shisu Zentian hanya demi menunggu pil hukum tingkat tinggi dijual kembali. Xiao Yu, Asiang, dan 10 orang bawahan Tan Yun tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat senang mengikuti Tan Yun. Yang membuat ke-12 orang itu senang adalah bahwa Chuxia menghadiahi mereka masing-masing dengan 10 pil hukum tingkat tinggi. Setelah itu, Chuxia mengikuti instruksi Tan Yun dan pergi ke toko yang menjual kertas jimat. Setiap kali Chuxia pergi ke toko, pemilik toko menyambutnya secara pribadi dan menganggap Chuxia sebagai tamu VIP.
Usulan Chuxia agar para pemilik toko untuk memasok kertas jimat setiap bulan dengan cepat disetujui. Sebelum pergi, Chuxia memberi masing-masing bos 30 pil hukum tingkat tinggi. Bos-bos itu sangat berterima kasih kepada Chuxia. Ketika malam tiba, di kota bagian luar, orang-orang dari rumah kediaman jenderal dan rumah kediaman wakil jenderal, mereka pergi ke pavilion Shisu Zentian untuk mengunjungi Tan Yun. Orang-orang ini adalah kerabat mayor jenderal dan wakil jenderal. Ketika mereka tiba di pavilion Shisu Zentian, Xiao Yu dan Axiang tidak berani mengabaikan. Jadi mereka ingin mengundang semua orang untuk duduk, tetapi tidak ada cukup kursi. Kedua saudara perempuan itu tahu niat semua orang itu. Jadi mereka memberitahu semua orang bahwa aturan bos mereka hanya menjual 1 juta pil setiap bulannya. Mereka juga harus mengantri. Pernyataan ini menimbulkan ketidakpuasan yang kuat di antara kebanyakan orang. Dalam hal ini, Xiao Yu dan Axiang masih tidak mengubah prinsip mereka. Mereka memberitahu semua orang bahwa bos Tan sedang berkultivasi dan tidak boleh diganggu. Kebanyakan orang tidak bisa melihat Tan Yun, jadi mereka ingin menemui Chuxia. Axiang masih tersenyum dan memberitahu semua orang bahwa Chuxia sedang keluar dan belum kembali. Setelah itu, orang-orang dengan status luar biasa ini meninggalkan pavilion Shisu Zentian dengan keadaan marah. Axiang berkata, "Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengatakan sesuatu yang salah?" Xiao Yu berkata, "Aku khawatir karena ini bos Tan akan menyinggung mereka. Orang-orang ini semua adalah keluarga jenderal besar dan wakil jenderal." Ketika Axiang hendak berbicara, suara Tan Yun yang agak mendominasi terdengar di benak kedua gadis itu. "Kalian jangan khawatir. Aturanku adalah bahwa siapapun yang ingin membeli harus mengantri. Belum lagi mereka, bahkan jenderal besar dan wakil jenderal yang datang sendiri. Mereka harus tetap berbaris. Alasannya sangat sederhana. Ini adalah aturanku." Pada saat yang sama, Wang Yuan berkata, "Pada hari ini, pavilion Shisu Zentian benar-benar mengeluarkan 1 juta pil hukum tingkat tinggi. Awalnya aku masih ragu dengan pil itu, tapi barusan aku mendengar dari orang-orang. Setelah meminum pil itu, banyak orang telah naik ranah. Manajer Zhang, dari mana asal Tan Yun? Dia tiba-tiba menciptakan jutaan pil hukum tingkat tinggi." Mendengarkan hal itu, Sang Sihan berkata dengan ekspresi ngeri, "Jika lelaki tua ini tidak salah menebak, Tan Yun adalah master pil abadi tingkat suci. Jika tidak, dia tidak akan dapat membuat pil hukum tingkat tinggi. Selain itu, lelaki tua ini juga bingung. Bukankah dikatakan bahwa di tanah terbengkalai, tidak seorang pun yang dapat membuat pil hukum tingkat tinggi?" Wang Yuan, ikuti orang tua ini ke pavilion Shisu Zentian. Sang Sihan adalah orang di ranah pemurnian abadi tingkat pertama. Dia juga ingin naik ranah. Pada saat ini, suara seseorang datang dari luar pintu. Manajer Zhang, penjaga toko Chu dari pavilion Shisu Zentian, mengatakan bahwa dia ingin menemuimu. Sekarang dia menunggu di aula utama di lantai pertama. Alis putih Sang Sihan bergetar dan tampak bingung. Wang Yuan berkata, "Chuxia adalah bawahan Tan Yun." Sang Sihan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, beritahu penjaga toko Chu. Orang tua ini akan segera turun." Pada saat ini, di aula utama di lantai pertama, Chuxia diikuti oleh 10 orang di ranah hukum abadi tingkat ke-9. 10 orang itu adalah pengawal pribadi Chuxia saat ini. Tidak lama kemudian, Sang Sihan dan Wang Yuan turun dan datang ke aula utama di lantai 1. Mereka tersenyum ramah dan berkata, "Penjaga toko Chu, selamat datang." Chuxia mengepalkan tangannya dan berkata, "Hari ini generasi muda diperintahkan oleh bos untuk datang dan mengembalikan pagoda abadi tingkat tinggi serta membayar hutang sewa." Chuxia memberi Sang Sihan pagoda abadi. Sang Sihan melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, lelaki tua ini memberikan pagoda itu untuk Nak Tan Yun. Selain itu, dalam 2 bulan, Nak Tan Yun akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Duan Tiande. Bagaimana dia bisa berlatih tanpa pagoda?" Chuxia berkata, "Terima kasih manajer Zhang. Bosku sekarang memiliki pagoda baru. Jadi junior akan mengembalikan pagoda milikmu. Adapun pagoda milik Tan Yun," Sang Sihan tidak bertanya secara rinci.
Setelah itu, Chuxia membayar uang sewa pavilion selama 1 tahun. Setelah Zhang Zihan menerima cincin abadi yang berisi 1 juta batu abadi tingkat menengah, dia tersenyum dan berkata, "Penjaga toko Chu, aku ingin tahu apakah kamu dapat memberi orang tua ini pil hukum abadi tingkat tinggi." Chuxia menepuk dahinya dan berkata, "Aku hampir melupakan sesuatu yang penting. Ada 1000 pil hukum tingkat tinggi di dalamnya. Bosku berterima kasih atas perhatianmu." Di samping Zhang Zihan, Wang Yuan melihat 1000 pil hukum, air liurnya mengalir keluar. Zhang Zihan tertegun, mengulurkan jari-jarinya dan mengambil satu, meletakkannya di ujung hidungnya dan menciumnya, lalu menatap ada janin di dalam pil itu. Ekspresinya terkejut dan dia berseru, "Sungguh ini pil hukum tingkat tinggi, ini luar biasa. Penjaga toko Chu, kamu sebelumnya membeli 1600 jenis ramuan. Mungkinkah ramuan itu untuk membuat pil hukum tingkat tinggi?" Chuxia mengangguk dan berkata, "Ya, itu benar." Zhang Zihan berkata, "Pil hukum tingkat tinggi ini, apakah dibuat oleh Nak Tanyun?" "Itu benar, itu dibuat oleh bosku," kata Chuxia dengan kekaguman. Zhang Zihan berkata sambil tersenyum, "Penjaga toko Chu, sampaikan terima kasihku untuk Nak Tanyun." Chuxia berkata, "Oh iya, bos juga memberikan 11 pil lainnya khusus untuk dirimu." Zhang Zihan terkejut dan berkata, "Tidak perlu, lelaki tua ini sudah berada di ranah pemurian abadi tingkat pertama. Pil hukum tingkat tinggi sudah tidak berguna untukku." Chuxia berkata, "Manajer Zhang, kamu salah paham. 11 pil ini akan membantumu." Zhang Zihan cukup penasaran. Chuxia berkata dengan santai, "Di antara jari-jari cincin abadi melintas, 11 pil jernih terbang dan tergantung di depan Zhang Zihan." Zhang Zihan tiba-tiba melebarkan matanya. Dia mengguncang tubuh tuanya dengan keras dan berseru dengan suara gemetar, "Ini pil pemurnian abadi tingkat tinggi. Bagaimana mungkin? Bahkan semua orang dari asosiasi alkemis tidak pernah mampu membuat pil ini." Sementara Zhang Zihan terkejut. Dia sangat berterima kasih kepada Tanyun. Jika dia memiliki 11 pil pemurnian abadi tingkat tinggi ini, dia akan dapat mencapai ranah pemurnian abadi tingkat ke-12. Chuxia melompat kaget. Zhang Zihan berkata, "Apakah kamu tidak tahu ini?" Chuxia berkata, "Junior tidak tahu. Ketika bosku memberiku pil ini, dia tidak menyebut namanya." Seluruh orang menjadi gila karena kegembiraan. Chuxia tidak pernah membayangkan bahwa bosnya akan begitu menakutkan. Zhang Zihan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengepalkan tangannya ke arah Chuxia dan berkata, "Ketika Nak Tanyun keluar dari pelatihannya, ingatlah untuk memberitahu orang tua ini." Chuxia berkata, "Baiklah, junior harus kembali dulu." Setelah itu, Zhang Zihan secara pribadi mengirim Chuxia keluar dari kantor pusat toko. Di bawah sinar bulan, Wang Yuan tampak ngeri dan berkata, "Manajer Zhang, dari mana Tanyun berasal?" Tanyun tidak hanya membuat pil hukum tingkat tinggi, tetapi juga membuat pil pemurnian tingkat tinggi. Zhang Zihan berkata tanpa ragu, "Karena pavilion Sisu Zentian belum secara terbuka menjual pil pemurnian tingkat tinggi, aku pikir Tanyun tidak ingin orang lain tahu. Jadi kita harus merahasiakannya terlebih dahulu. Masalah ini sangat penting. Aku harus segera pergi ke rumah penguasa kota dan memberitahu kakak laki-lakiku tentang hal ini." Setelah dia selesai berbicara, Zhang Zihan berubah menjadi seberkas cahaya dan naik ke langit, terbang melintasi langit malam dengan kecepatan tinggi menuju rumah penguasa kota. 10 hari kemudian, di area pusat kota abadi Xuanyuan, atau tepatnya di kota dalam, dikelilingi oleh energi abadi. Ada 98 gunung abadi. Gunung tertinggi adalah Gunung Suci Xuanyuan, tempat penguasa kota tinggal. Penguasa kota Xuanyuan tidak tinggal di istana kota, tetapi berkultivasi di puncak Gunung Suci Xuanyuan sepanjang tahunnya. Seberkas cahaya jatuh dari langit, berubah menjadi Zhang Zihan di gerbang rumah penguasa kota. Kedua penjaga di ranah hukum abadi tingkat ke-12. Mereka menyambut Zhang Zihan dengan hormat. Zhang Zihan mengangguk dan bertanya, "Apakah kakakku ada di sini?" Saat kedua penjaga itu menanggapi dengan hormat, Zhang Zihan melangkah ke dalam. Kakak laki-laki tertua Zhang Zihan adalah pengurus rumah tangga di tempat penguasa kota. Namanya Zhang Ziyong. Zhang Zihan tersenyum dan langsung pergi ke lantai 2. Seorang lelaki tua perlahan membuka matanya.
segera bangkit dan tersenyum. Lalu dia berkata, "Adik kedua, angin macam apa yang membawamu ke sini?" Sang Shihan berkata sambil tersenyum, "Kakak laki-laki, apakah kamu sudah menerobos ranah atau belum?" Sang Sihong berkata dengan ekspresi sedih, "Tidak peduli bagaimana aku berkultivasi, aku tidak akan pernah bisa memasuki ranah pemurnian abadi tingkat ke-12. Aku telah terjebak di ranah pemurnian abadi tingkat ke-11 selama 500 tahun. Sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk menerobos." Mendengarkan hal itu, Sang Shihan membalikkan tangannya. Pil sebening kristal muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Sang Sihong. "Kakak, coba ambillah ini." Sang Sihong tiba-tiba menatap pil itu dan melihat ada janin di dalamnya. Dia berkata dengan kaget, "Ini adalah pil tingkat tinggi. Adik kedua, apakah ini benar? Tapi bagaimana mungkin? Bukankah Asosiasi Alkemis mengatakan bahwa tidak mungkin membuat pil tingkat tinggi?" Sang Shihan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, "Kakak, dengarkan aku secara perlahan." Kemudian, Sang Shihan memberitahu Sang Sihong tentang tantangan lompatan kekuatan Tanyun dan semua yang terjadi pada Tanyun. Sang Sihong memuji kekuatan Tanyun dalam tantangan lompatan serta kemampuannya untuk membuat pil. Sang Shihan berkata, "Kakak, aku sangat optimis tentang Tanyun. Tolong bantu aku memperkenalkan Tanyun pada penguasa kota." Sang Sihong berkata, "Hanya saja, penguasa kota baru saja berkultivasi beberapa hari yang lalu. Sekarang urusan militer dipegang oleh 12 jenderal besar. Aku tidak tahu kapan penguasa kota akan keluar." Berbicara tentang hal ini, Sang Sihong mencibir, "Asosiasi Alkemis tidak berguna. Penguasa kota memerintahkan mereka untuk menemukan ramuan yang diperlukan dalam membuat pil pemurnian abadi tingkat tinggi. Tetapi justru Tanyun dari kota bagian luar yang berhasil." Dari kata-kata Sang Sihong dapat dilihat bahwa dia tampaknya penuh dengan kebencian terhadap Asosiasi Alkemis. Setelah itu, Sang Sihong berkata lagi, "Adik kedua, tuan tertua yang membiarkan Tanyun memasuki kota abadi Xuanyuan dengan fakta bahwa Tanyun telah membuat pil pemurnian abadi tingkat tinggi. Itu artinya tuan tua memiliki pandangan yang luas daripada jenderal besar lainnya." Tuan tua di mulut Sang Sihong adalah paman dari penguasa kota, yaitu Jenderal Xuanyuan Haokong. Xuanyuan Haokong memiliki hubungan buruk dengan jenderal lainnya. Memang benar bahwa Xuanyuan Haokong adalah paman dari penguasa kota, tetapi 11 jenderal lainnya memiliki prestasi luar biasa dalam kemiliteran. Jadi mereka tidak takut pada Jenderal Xuanyuan Haokong. Pada saat ini, jelas bahwa dalam hati Sang Shihan dan Sang Sihong, Tanyun adalah orangnya Xuanyuan Haokong. Sang Shihan berkata, 11 jenderal lainnya selalu menargetkan tuan tua. Sekarang Tanyun telah membuat pil hukum tingkat tinggi yang dapat dibagikan oleh seluruh pasukan di masa depan. Tanyun telah memberikan kontribusi yang begitu besar, maka tuan tua juga dapat dipromosikan ke pangkat lebih tinggi. Sang Sihong mengangguk setuju dan berkata, "Sekarang tuan tua memimpin pasukan dalam ekspedisi. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Setelah tuan tua kembali dengan kemenangan, kita akan memberitahu tuan tua kabar baik ini. Sebelum itu, jangan sampai Asosiasi Alkemis mengetahui bahwa Tanyun membuat pil hukum tingkat tinggi. Orang-orang dari Asosiasi Alkemis berasal dari 11 jenderal lainnya. Kita tidak boleh membiarkan Asosiasi Alkemis mendapatkan pil hukum tingkat tinggi. Ayo pergi, kamu bawa aku menemui Tanyun. Aku ingin berbicara dengannya. Jangan biarkan dia menjual pil hukum tingkat tinggi kepada bawahan 11 jenderal lainnya." Setelah mendengarkan, Sang Shihan berkata, "Kakak, sekarang Tanyun masih berkultivasi, jangan ganggu dia." Sang Sihong mengerutkan kening dan berkata, "Ini masalah yang begitu penting, wajar untuk memberitahu dia sesegera mungkin." Sang Shihan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dalam 50 hari, Tanyun akan melakukan pertempuran hidup dan mati dengan Mayor Jenderal Duan Tiande. Jadi kita tidak dapat mengganggunya." Setelah itu, Sang Shihan memberitahu kakak laki-lakinya penyebab hal itu terjadi. Sang Sihong meniup janggutnya dan berkata, "Duan Tiande itu sudah di ranah pemurnian abadi. Tanyun hanya di ranah hukum abadi dalam 50 hari. Bahkan jika dia berlatih tanpa tidur atau makan, dia pasti bukan lawan Duan Tiande." Sang Shihan menghela nafas dan berkata, "Kakak, jangan khawatir tentang itu. Pasti akan ada keajaiban." Waktu berlalu, lebih dari sebulan kemudian,
Pada titik ini, hanya ada 10 hari tersisa sampai pertempuran hidup dan mati antara Tan Yun dan Duan Tiande di kamp militer. Duan Tiande berkata pada Li Yongchang, "Bagaimana keadaannya? Apakah Tan Yun sudah di penjara?" Li Yongchang mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan ekspresi marah, "Lapor kepada Mayor Jenderal, kami gagal menangkap Tan Yun." Lalu Jia Li dihabisi oleh Tan Yun. Tanpa menunggu Li Yongchang selesai berbicara, Duan Tiande berkata dengan tajam, "Apa yang kamu katakan?"